Dalam hidup yang penuh kebisingan, notif yang tak berhenti, tuntutan orang lain dan suara pikiran yang berlarian, kita sering lupa bahwa salah satu sumber kekuatan terbesar justru berada di tempat yang paling sunyi, keheningan. Para filsuf Stoik percaya bahwa diam bukan sekadar tidak berbicara, tapi sebuah latihan untuk kembali kepada diri sendiri. Sebuah ruang di mana pikiran menjadi jernih, hati menjadi stabil, dan keputusan menjadi lebih bijak. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, keheningan bukan lagi sebuah masalah yang terjadi secara alami. Ia harus dilatih, ia harus dipilih. Dan ketika kita mau melatihnya, diam yang sederhana bisa berubah menjadi kekuatan batin yang luar biasa. Poin 1. Diam membantu kita melihat diri sendiri dengan jelas. Dalam Stoikisme, diam bukan sekedar berhenti bicara. Diam adalah cara untuk menarik diri dari keramaian dunia dan mengamati apa yang terjadi di dalam diri. Ketika kita berhenti merespons, berhenti membela diri, berhenti mengikuti arus emosi, kita mulai menyadari sesuatu yang sering terlewat. Siapa diri kita sebenarnya? Saat kita diam, pikiran memiliki ruang untuk bernapas. Kita mulai melihat motif, ketakutan, keinginan, bahkan luka yang selama ini kita tutupi dengan aktivitas atau suara bising. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia perlu kembali ke dalam diri, layaknya seseorang kembali ke tempat yang menenangkan, dan diam adalah pintu masuk menuju tempat itu. Dengan melatih keheningan, kita belajar jujur terhadap diri sendiri. Kita memahami apa yang harus diperbaiki, apa yang perlu diterima, dan apa yang sebaiknya kita lepaskan. Dia menjernihkan pandangan kita terhadap diri, tanpa topeng, tanpa drama, tanpa gangguan. Poin 2. Diam mengubah reaksi menjadi kendali. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dan diam adalah jembatan antara stimulus dan respons. Ketika kita memilih diam, bahkan hanya beberapa detik, kita memberi jarak antara emosi dan tindakan. Di sanalah kendali lahir. Di sanalah kita berhenti menjadi budak impuls. Dalam keheningan singkat itu, kita memberi kesempatan kepada akal sehat untuk berbicara lebih dulu daripada emosi. Kita tidak lagi mudah tersinggung, tidak cepat marah, tidak buru-buru mengambil keputusan yang nantinya kita sesali. Epictetus mengingatkan bahwa kehancuran sering datang dari reaksi yang tak terkendali. Maka diam menjadi latihan disiplin. Menahan diri ketika ego ingin menang, menahan kata ketika amarah ingin pecah, dan menahan tindakan ketika hati sedang tidak stabil. Diam bukan kelemahan. Diam adalah bentuk kekuatan tertinggi. Karena orang yang mampu menahan respons berarti mampu mengendalikan dirinya sendiri. Poin 3. Diam membangun ketangguhan batin. Dalam Stoikisme, kekuatan bukan diukur dari seberapa keras seseorang berbicara, tetapi seberapa tenang ia dapat berdiri ketika hidup mengguncangnya. Latihan diam membuat kita tidak mudah goyah oleh komentar orang, tekanan lingkungan, atau keadaan yang tidak sesuai harapan. Keheningan memberi kita kemampuan untuk tidak bereaksi secara emosional terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita belajar bahwa pendapat orang adalah milik mereka, bukan milik kita. Kita belajar bahwa situasi sulit akan berlalu, dan kita tetap bisa memilih sikap terbaik kita. Kita belajar bahwa tidak semua pertarungan layak untuk dihadapi. Ketika kita terbiasa mencari tenang sebelum bereaksi, kita membangun fondasi mental yang kokoh. Dalam diam kita menemukan keberanian untuk menerima realitas apa adanya. Dalam diam kita menyadari bahwa tidak ada badai yang cukup kuat untuk menghancurkan hati yang sudah terbiasa berpijak pada ketenangan. Keheningan melatih jiwa untuk tetap teguh, bahkan ketika dunia di luar sedang kacau. Penutup. Latihan diam mungkin terlihat sederhana, tetapi dalam Stoikisme, ia adalah pintu menuju kekuatan batin yang sesungguhnya. Dengan diam, kita belajar melihat diri sendiri dengan jernih. Dengan diam, kita mengubah reaksi menjadi kendali. Dan dengan diam, kita membangun ketangguhan yang membuat kita tetap kokoh meski hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan.
Ingatlah, keheningan bukanlah kekosongan. Keheningan adalah ruang di mana pikiran menjadi bening, emosi menjadi stabil, dan keputusan menjadi bijak. Di dunia yang terus berisik dan menuntut perhatian, memilih diam adalah tindakan perlawanan. Perlawanan untuk tetap waras, tetap sadar, dan tetap memegang kendali atas diri sendiri. Latihlah diam walau hanya beberapa menit setiap hari. Karena dari keheningan yang kecil lahir kekuatan yang besar. Dan dari jiwa yang tenang lahir hidup yang lebih terarah, lebih damai, dan lebih kuat.